IPK itu apa sih? Indeks prestasi kumulatif. Ya, kalau semester berarti IPS. Tapi kalau total semua semester nanti IPK ya. Nah, setiap semester itu nanti akan mendapatkan IP ya. IPS, indeks prestasi semester. Dan nilai IP itu maksimal 4, Mas Mbak. Dapatnya dari mana IP itu? IP itu diperoleh dari nilai dari setiap mata kuliahnya. Mata kuliah itu ada A kalau paling tinggi, kalau nilainya sempurna. Jadi total UTS, UAS, dan apa ya, tugas tadi. Kalau di jumlah itu atau di rata-rata itu 85 ke atas sampai 100 dengan ring antara 1 sampai 100 itu dapat A ya. Kemudian di bawahnya 80 sampai 85 itu AB. Di bawahnya B, BC, C, kemudian D, E ya. Kalau nilainya 0 nggak pernah, tugasnya nggak mengumpulkan, tugasnya 0 yang E ya. Nah, itu jangan. Dan itu harus diulang E sama D itu ya. Kalau D mungkin 1 2 enggak apa-apa. Cuman kalau banyak harus diulang. Kalau E harus diulang. Ya. Jadi nilainya kalau bisa ya A, AB itu. Nah, nilai A itu bobotnya berapa? Nilai A itu bobotnya 4 ya. Makanya IPK itu 4. Kalau semuanya mata kuliah dapat A semua, IP-mu adalah 4. Ya, IP semester ya. Nah, itu 4. Kalau AB berarti 3,5. Kalau B 3. Makanya nanti nilainya IPS-nya 3,2, 3,5, 3,8 ya. Jadi IP itu indeks prestasi itu nilainya antara 0 sampai 4. Dan itu tolong dipahami ya. Mungkin nanti dipertajam lagi Pak Erwin ya. Saya cuman itu harus dimengerti ini karena mahasiswa baru ya. Jadi sistemnya nanti apa yang harus dilakukan mahasiswa baru setiap semester harus aktif. Tandanya aktif bayar SPP untuk pokoknya ya. Nanti di tengah-tengah biasanya bayar SKS ya. Itu. Nanti dapat nilai itu semester karena satu semester itu 6 bulan. Nanti ini semester ganjil ini mulai 17 September nanti kuliah, nanti selesainya nanti di Januari 2025. Nanti di akhir Januari nanti nilainya semuanya sudah dapat nilai. Ya, dengan IP semester berapa? Nah, itu yang harus dipahami. Dan itu nanti setiap semester terus begitu. Kalian nanti harus dapat itu. Dan kalau di total tadi mahasiswa bisa dikatakan lulus kalau SKS-nya sudah menempuh sebanyak 140 SKS. Jadi kalau setiap semesternya 20, semester itu 20 lulus, semester 2 20 lulus, berarti 40. 1 tahun itu. 2 tahun berarti 20 lagi 80, sudah begitu. Kalau jenengan IPS-nya banyak jadi lebih banyak. Gitu ya. Ini mungkin sebagai dasar ya, mungkin awal ya. Monggo nanti dari pihak Prodi, Pak Wahyu, ini masih diwakili Pak Erwin, Pak Wahyu masih ada rapat dengan WR1 ya. Dan monggo nanti disemangatkan ya. Dari sekretariat PJJ NTB Mbak Rizka ya. Nanti disiapkan segala keperluannya karena ini nanti kan sifatnya Zoom ya atau online ya menggunakan Kulino dan nanti menggunakan apa ya? Google Meet ya Pak Erwin kuliahnya. Google Meet Pak. Google Meet ya. Itu nanti disiapkan mungkin dari awal mungkin mahasiswa harus diajari dulu bagaimana cara menggunakan. Mungkin saya kira itu ya. Dan yang perlu saya tambahkan satu lagi, kehadiran ya. Kehadiran kuliah ya. Itu ketentuannya karena ini by system harus 75% ya. 75% total pertemuannya satu semesternya per mata kuliah itu totalnya 16. 16 itu tapi sama UTS sama UAS ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir. Jadi pertemuan tatap mukanya dengan dosen itu minim 14 ya. Tapi dari itu dosen sebenarnya bisa absensi ya, bisa nggak hadir itu minimal 2 kali ya. 2 kali itu atau sekitar 75%. Jadi total kehadirannya dari pertemuan dengan dosen itu kalian bisa boleh ikut ujian kalau kehadirannya 75%. Biasanya kalau full 14 kali pertemuan Anda harus hadir itu
11 kali ya, Pak Erwin ya? 11 atau 10 ya? 11 ya? 11, Bapak. 11. Kalau kurang dari itu nanti sistemnya nggak bisa, jenengan nggak bisa diinput nilainya, ya. Dan itu harus minta izin sama apa namanya dosen pengampu lah, ya. Harus dikasih tugas tambahan atau apa yang mungkin bisa nambahi gitu ya. Itu diperlukan karena biar ini ya materi yang disampaikan dosen itu masuk, kompetensinya masuk. Jangan, bukan untuk mempersulit enggak sebenarnya, ya. Tetapi memang ketentuannya begitu agar kompetensi yang disampaikan lewat mata kuliah itu tersampaikan. Kemudian nanti juga ada program-program yang lain sih ya. Perkuliahan itu mungkin tidak hanya perkuliahan tatap muka saja, nanti mungkin di semester 4 ke atas. Nanti kalau sudah semester 4 itu selama 2 tahun atau tahun ketiga nanti Anda bisa mengambil MBKM. Boleh Pak Erwin MBKM? Boleh, Pak. Nah, MBKM. Itu apa MBKM? Tapi ini pengenalan dulu ya. Nanti diambilnya kan sudah semester 5 ya, sekitar 5 lah ya minimal. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Anda belajar di luar program studi ini boleh ya. Di industri, di perguruan tinggi lain boleh ya. Lewat dikti boleh ya. Jadi nanti itu penjelasannya nanti cuman barangkali atau di luar program studi informatika. Kalau kalian orang IT, informatika itu yang dipelajarikan kompetensinya IT, berbasis IT. Kalau kalian pengen belajar public speaking misalnya, belajar ngomong yang pinter itu ya, kayak Pak Erwin misalnya, ya, pinter ngomong, orang IT tapi pinter ngomong, nanti ambil aja mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi, boleh, ya, tapi nanti dulu, jadi semester 1 sampai 4 itu harus diambil dulu, kompetensi bidang IT-nya harus diambil dulu itu, ya, dasar-dasar komputernya harus diambil dulu. Baru nanti semester 5-nya kalau Anda pengen belajar konten kreatif ya, mungkin di kafe atau di mana ya, atau animasi atau yang ilmu komunikasi tadi, pinter ngomong, cara nih ngomong biar pede misalnya, itu boleh diambil ya. Nanti mungkin kita fasilitasi, mungkin tapi itu semester 5 ke atas ya. Jadi itu. Dan nanti itu dikonversi ya, bisa masuk ke kurikulum di mata kuliah MBKM. Itu sekilas tentang informasi-informasi yang lain ya. Yang lain masih banyak lah ya. Kalau jenengan mau lomba juga boleh ya. Difasilitasi Pak Erwin kalau ada yang bagus diikutkan lomba ya. Lombanya selain dapat hadiah dapat reward dari kampus dari Udinus. Bisa kalau juara 1 nasional bisa bebas biaya SPP SKS itu ya. Kalau juara nasional, lomba apapun, tapi lombanya ada 2, lomba yang terkait dengan akademik ya, lomba penalaran, termasuk misalnya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Tapi monggo nanti itu masih jalan ya. Atau yang terkait dengan minat bakat, olahraga ada Pomnas ya, ada seni itu Pimnas ya, itu kok Pimnas, Peksiminas ya, Pekan Seni Mahasiswa Nasional ya. Itu. Jadi macam-macam lombanya Mas Mbak. Nanti sambil jalan boleh ya. Kalau Anda merasa pengen diikutkan lomba ya silahkan kita fasilitasi dan itu memang kita harapkan ada mahasiswa dari PJJ Informatika yang berprestasi gitu ya. Berprestasi. Gitu ya. Adik-adik semua semangat. Teknisnya monggo nanti mengenai persiapan kuliah, mata kuliah yang apa yang diambil silahkan nanti dari pihak Prodi dan TU ya, dari Mbak Rizka nanti disiapkan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Ahmad Zainul Fanani, SSI MKOM, selaku Wakil Dekan Satu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Berikutnya langsung saja pada acara kedua dipersilakan kepada Bapak Erwin Yudi Hidayat, selaku Sekretaris Prodi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Zainul Fanani sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang tadi sudah memberikan sambutan. Terima kasih juga Bapak.
Terima kasih juga kepada Mbak Rizka dan Mas Haji sebagai tim PJJ ya, yang sekarang berposisi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Izinkan saya, Erwin Yudi Hidayat, Bapak dan Ibu sekalian, mewakili yang hormat Bapak Dr. Wahyu Haji Eko Sabto yang hari ini kebetulan setelah dijadwalkan pada jam 10 bertemu dengan teman-teman di angkatan 2024 dan 2025. Ternyata beliau harus dipertemukan dengan wakil rektor akademik wakil rektor 1 bidang akademik. Jadi saya sendiri mewakili sebagai tim support ya, tim teknis yang ada di PJJ Informatika. Atas nama beliau menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih sudah bergabung di edisi perdana koordinasi mahasiswa baru program PJJ Informatika 2024-2025. Sebelumnya dari tadi belum ada suara nih dari teman-teman ya. Saya boleh menyebutnya sebagai teman-teman walaupun barangkali ada yang banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Ini saya mau cek dulu deh, suara saya bisa terdengar ke tempat Anda tidak ya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, sip. Sip ya. Jadi saya merasa tidak sendirian ya. Ada rekan-rekan yang ternyata juga sudah mendengarkan pemaparan di Bapak Farhan dan juga mendengarkan suara saya dan Mbak Rizka serta Mas Ajin nanti barangkali ya. Jadi terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila hari ini mulainya lebih 20 menit daripada jam 10 gitu ya. Kami tadi menyiapkan beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Oke, untuk perkuliahan yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Panani itu secara umum akan bisa kita ikuti setiap semester ya, selama Anda tergabung dengan sebagai mahasiswa PJJ Informatika. Sekilas overview secara umum, saya ingin memaparkan gambaran tentang Fakultas Ilmu Komputer gitu ya, secara lebih general, bahwa di tahun 2024-2025 ini ya, Fakultas Ilmu Komputer itu mahasiswa yang aktif ada sejumlah 6.946 ya, saya nyontek biar tidak keliru, 6.946 mahasiswa aktif. Kemudian dari sekian banyak program studi ada 185 dosen dengan jumlah mahasiswa rata-rata per tahun adalah 1.383. Fakultas Ilmu Komputer sendiri ya, sebagai salah satu bagian dari Universitas Dian Swantoro itu adalah sebuah fakultas yang terbesar gitu ya, yang dari awal merupakan gabungan daripada banyak sekolah-sekolah tinggi. Dulu pencetus dari Universitas Dian Swantoro itu adalah rektor kita yang sekarang ya, Profesor Rektor Insinyur Edi Nur Sasongko yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Rektor Udinus yang berkampus di Semarang. Kemudian secara umum lagi, kita ada 10 program studi ya, dengan 6 program studi terakreditasi unggul dan program studi lainnya sedang berusaha untuk menjadi unggul juga, termasuk salah satunya adalah proses yang sedang kami laksanakan sekarang adalah proses untuk menyiapkan dokumen akreditasi. Jadi mohon doanya ya kepada rekan-rekan sekalian agar proses dan hasilnya nanti bisa berimbas baik kepada kita semua. Salah satu pencapaian gitu ya yang perlu kita syukuri adalah bahwa di tahun 2024 ini Udinus adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah versi Unirank. Bahkan survei dari Kompas dulu pernah menempatkan bahwa Udinus merupakan universitas terbaik ketiga nasional untuk bidang IT yang pernah disurvei oleh dengan melibatkan banyak responden. Nah, kami senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri agar manfaat ini juga bisa berimbas kepada kita semua, termasuk dengan rekan-rekan yang sudah berusaha untuk mempercayakan gitu ya proses pembelajarannya melalui jenjang PJJ Informatika ya untuk program sarjana yang sekarang sedang kita tempuh bersama-sama ini. Selain di Semarang, kita juga ada kampus di Kediri. Di kampus Kediri sendiri kita punya 3 program studi gitu ya. Monggo Pak Fanani, terima kasih untuk kehadirannya ya untuk melanjutkan aktivitas. Monggo Pak Fanani barangkali ada pertemuan agenda yang lain. Terima kasih Bapak Fanani.
Selain di Semarang, saya lanjutkan. Semangat nih teman-teman ya, kata Pak Fanani ya. Nanti kita akan sering bertemu dengan beliau barangkali ketika ada agenda-agenda yang serupa. Saya di Semarang, dengan saya melanjutkan teman-teman. Kita juga punya kampus di Kediri ya, di Jawa Timur. Kita juga punya kampus di Lombok ya. Sehingga kita juga punya beberapa perwakilan yang lebih dekat kepada teman-teman yang berada di daerah sekitar. PJJ yang merupakan program studi dalam bidang informatika, kita punya dua saudara kembar. Yang pertama adalah Teknik Informatika, yang merupakan program reguler ya. Ini adalah salah satu program studi yang dulu pertama kali terakreditasi dengan predikat terbaik di UDINUS tahun 2015. Kita juga punya saudara kandung yang lainnya di kampus Kediri dengan nama Teknik Informatika juga, sedangkan kita biasanya lebih ringkas untuk disebut dengan PJJ Informatika, walaupun di dalamnya juga membahas tentang teknik informatika. Selama mengikuti perkuliahan, kami akan mendampingi teman-teman sebisa mungkin untuk bisa memberikan layanan yang sebaik mungkin yang teman-teman kiranya diperlukan untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara lebih intensif, sehingga rekan-rekan nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan lebih terstruktur lagi. Oh iya, untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan optimal, teman-teman nanti bisa mengikuti panduan tutorial ya untuk mengaktifkan akun mahasiswa. Jadi kan saya memberikan layar kepada rekan-rekan yang berbahagia di siang hari ini ya, hari Kamis edisi 12 September 2024 nih ya, di Semarang sekarang di jam 10.45, berarti di tengah dan timur atau di luar negeri. Ini berarti waktunya sudah menunjukkan dengan waktu-waktu yang lokal. Nah, izinkan kami teman-teman untuk memberikan gambaran bahwa ketika Anda terregistrasi menjadi mahasiswa baru di UDINUS dan masing-masing dari Anda sudah memiliki NIM, nomor induk mahasiswa, berarti Anda harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan aktivasi sistem informasi akademik atau yang kita kenal dengan SIADIN. 3 digit NIM pertama yang merupakan huruf A dan kemudian angka 18, ini adalah menunjukkan identitas kita. A itu adalah Fakultas Ilmu Komputer, teman-teman. Dan 18 itu adalah kode untuk program studi PJJ Informatika. Jadi A18 itu adalah identitas yang akan selalu melekat ke dalam diri kita sendiri, gitu ya. A18 adalah Fakultas Ilmu Komputer, 18 ini adalah nomor induk mahasiswa untuk PJJ Informatika. Nanti ada lagi A11, A12, dan seterusnya. Nah, untuk bisa melakukan aktivasi SIADIN, nanti teman-teman bisa mengunjungi laman dinus.go.id. Nanti akan ada tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Sebelum saya menyampaikan informasi lebih lanjut nanti teman-teman akan hampir selalu menyambangi atau mengunjungi beberapa laman-laman penting ya. Yang pertama adalah dinus.ac.id. Ini adalah salah satu portal yang nanti teman-teman akan selalu gunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi akademik di Nusantara atau yang disebut dengan SIADIN. Mata kuliah, jumlah SKS, ruangan, waktu, serta media pembelajarannya nanti bisa teman-teman akses melalui SIADIN yang loginnya. Nanti setelah teman-teman masuk ke dinus.ac.id, barangkali sekarang belum semuanya, ini teman-teman bisa masuk ke tab di mahasiswa di sebelah sini. Ya, nanti begitu masuk mahasiswa, teman-teman nanti akan dihadapkan pada sebuah laman portal seperti ini, dan teman-teman bisa login dengan identitas yang sudah dimiliki. Ini berarti adalah A18 dan seterusnya, misalkan A18 2024 01000123 misalkan, gitu ya. Kemudian passwordnya, ini adalah password yang secara unik akan dimiliki oleh teman-teman yang tidak boleh diberitahukan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, nah ini teman-teman untuk bisa masuk ke dalam SIADIN mahasiswa nanti ada tutorialnya ya. Ketika teman-teman masuk ke laman yang sama ya, jadi saya ulang sebentar, barangkali beberapa teman-teman ada yang berusaha untuk mengikuti secara lebih intensif. Teman-teman bisa masuk ke kolom mahasiswa, ke menu mahasiswa di sebelah sini dari laman dinus.ac.id. Dan teman-teman bisa klik mahasiswa, nanti akan masuk ke dalam portal ya.
Umumnya teman-teman akan memerlukan layanan ini di awal, pertengahan, atau akhir semester. Namun, lagi-lagi, karena ini adalah portal yang selalu melekat ke teman-teman mahasiswa, berarti selama proses perkuliahan, kita akan selalu masuk ke dalam laman ini. Ya. Nah, cara loginnya bagaimana? Teman-teman sudah diarahkan untuk melakukan aktivasi tutorial seperti ini, ya. Yang tadi saya tunjukkan halamannya. Ada di bagian sebelah sini, tutorialnya nanti akan menyangkut tentang dua hal, ya. Yang pertama adalah aktivasi email, ya. Jadi ini ada aktivasi email mahasiswa. Email mahasiswa itu akan selalu menjadi properti atau milik dari mahasiswa ketika Anda sekalian menyelesaikan registrasi. Setelah mendapatkan NIM, Anda akan mendapatkan email secara langsung dan harus diaktifasi. Cara aktivasinya bagaimana? Karena kita didukung oleh Google for Education atau Google for Edu di beberapa tahun terakhir, maka teman-teman nanti bisa masuk ke gmail.com, ya, sebagaimana teman bisa masuk ke akun Gmail masing-masing. Kemudian teman-teman bisa masuk memasukkan dengan identitas seperti ini, ya. 2/11/2022/01234@mhs.binus.ac.id. Angka 2 ini adalah konversi dari hurufnya. Jadi misalkan A, teman-teman, karena kita adalah A18, ya, maka angka 2 ini teman-teman mohon ganti dengan angka 1. Ya. Angka 2 ini adalah kode fakultas, di mana Fakultas Ilmu Komputer itu kodenya adalah A. Jadi mohon Anda berkenan untuk mengubah 2-nya menjadi 1. Sehingga yang tadinya adalah A11 2024, A18 2024 01234, silakan teman-teman sesuaikan dengan nomor induk mahasiswa masing-masing, ya. Misalkan teman-teman akan menggunakan identitas yang misalkan A18 2024 00123. Misalkan NIM semula adalah seperti ini. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah yang A ini mohon untuk konversi menjadi angka 1. Ya. 118/2024 kemudian hapus titik yang menghubungkannya, ya. Setelah titik ini dibuang, kemudian Anda lanjutkan dengan @mhs.binus.ac.id, ya. Berarti ini nanti akan dilanjutkan dengan @mhs.binus.ac.id, ya. Nah, kemudian setelah diubah, teman-teman bisa mengikuti tutorial di bawahnya, bisa klik next dan seterusnya. Teman-teman bisa mengirimkan password yang diinginkan, ya. Maksudnya halamannya nggak perlu sempurna sebentar, ya. Kemudian teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang dijabarkan pada laman yang bersangkutan, sehingga teman-teman bisa melakukan aktivasi email yang berafiliasi dengan nomor induk mahasiswa untuk kemudian bisa masuk ke sistem informasi akademik Dian Nuswantoro. Jadi nanti setelah diubah menjadi kode NIM, teman-teman, ya, ini mohon untuk bisa melakukan password, ya, yang keterangannya sudah ada di laman yang sekarang sedang teman-teman perhatikan bersama, ya. Kemudian setelah masuk ke menu yang kedua, bisa dilanjutkan, ya, dengan langkah selanjutnya. Saya mengerti, kemudian melakukan pengubahan password, kemudian akan masuk, ya, di dashboard teman-teman di email masing-masing, ya, notifikasi dari webmaster Siantin, ya. Nanti kalau sudah berhasil aktivasi email, di kanan atas ini akan ada muncul logo seperti ini, teman-teman, ya, Binus Mail. Artinya email yang sekarang sedang teman-teman gunakan itu adalah dikelola oleh Google di bawah rumpun Dian Nuswantoro, ya. Kemudian setelah aktivasi email selesai, maka akun email mahasiswa tersebut bisa digunakan layaknya email yang berbasis Gmail untuk berkorespondensi, untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pesan, dan seterusnya.
Karena berafiliasi dengan Gmail, berarti teman juga bisa menggunakan fitur-fitur yang lainnya ya, ada Google Drive yang teman gunakan untuk melakukan penyimpanan data digital dan seterusnya. Kemudian seandainya ya teman-teman nanti ada menu lupa password, maka di laman portal tadi ya, di portal ini nanti teman-teman akan punya ini ya, reset linknya nanti akan bisa teman-teman gunakan untuk momen di mana Anda suatu ketika misalkan bagaimana yang kami lakukan itu adalah lupa password ya, ini akan ketemu dengan proses menu lupa password dan seterusnya ya. Kemudian setelah email Anda aktif ya, oke. Setelah emailnya selesai teman-teman, maka Anda kemudian mohon untuk berkenan melakukan aktivasi akun sistem informasi akademik atau SIADIN mahasiswa ya. Ini tadi lamanya sama ya, di halaman yang sama ini ya, klik mahasiswa, kemudian Anda bisa masuk dengan credential atau NIM dan password yang sudah tadi rekan-rekan semuanya gunakan untuk melakukan aktivasi ya. Setelah masuk dan login, maka Anda nanti akan ketemu dengan banyak menu dan berbagai beragam informasi yang teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan perkuliahan ya. Ini ada menu chat password, teman-teman nanti bisa masuk ke SIADIN dan menu-menu yang dirujuk ya. Kemudian setelah emailnya aktif ya, dengan menu lupa password tadi sudah dipelajari, maka mohon Anda berkenan melakukan login ke SIADIN ya. Di informasi akademik dan Swantoro, di sini sudah ada slash atau graduating student, maka Anda bisa masuk ke dashboard dan kemudian akan muncul banyak menu ya. Kalau sudah berhasil, berarti akan ada banyak menu yang teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, mulai dari akademik, mulai dari masif, dari kalender dan teman-temannya. Sistem ini juga nanti akan terintegrasi ketika teman-teman melakukan kegiatan tugas akhir yang nanti hasilnya akan dijadikan sebagai dasar untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran ke wisuda suatu hari nanti semoga segera ya. Kemudian untuk bisa logout, maka bisa memilih klik icon gembok di pojok kanan atas yang menyebabkan Anda tidak lagi berada di dalam SIADIN. Ini penting, terutama jika Anda menggunakan PC atau komputer atau berada di tempat yang umum dan tidak menggunakan akun pribadi Anda sekalian. Ya. Jadi itu teman-teman yang pertama ya, tentang video tutorial aktivasi untuk email mahasiswa dan SIADIN. Jika ada yang masih memerlukan bantuan, Anda nanti bisa melakukan klik ya tutorial video yang ada di sebelah sini dan ikuti langkah demi langkah. Semoga teman-teman bisa segera aktivasi email dan bisa login ke SIADIN. Ya. Kemudian setelah halaman pertama ini bisa kita pelajari, yang kedua adalah kita akan selalu menggunakan media pembelajaran atau LMS alias Learning Management System, sistem informasi, sistem manajemen pembelajaran adalah menggunakan Kulino ya. Kita sendiri di Udinus ya ada dua Kulino. Yang pertama adalah Kulino yang memang secara spesifik digunakan oleh rumpun PJJ Informatika. Ini teman-teman akan kami buatkan akunnya, ya termasuk dengan pemetaan mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan. Sebagaimana tadi diawali oleh Pak Dr. Ahmad Zinul Fanani, perkuliahan kita nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi kapan mulainya, setelah menunggu informasi dari Pak Wahid juga, maka teman-teman nanti bisa login, gitu ya. Ini akunnya memang belum kami buatkan teman-teman, jadi mohon maaf karena kami masih menunggu pemetaan. Ya, setelah nanti ada akun yang bisa teman-teman gunakan untuk login ke LMS Kulino, maka teman-teman akan bisa login ke dalam LMS ini di halaman kulino.pjj.dinus.ac.id di sebelah sini. Ya, nah ini nanti bisa digunakan untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara nyata seandainya Anda sedang mengikuti kuliah. Ya, misalkan di semester depan akan ada banyak kuliah gitu ya. Di sini muncul nggak sih mata kuliahnya? Oh ini misalkan ya, teman-teman misalkan ada kelas algoritma dan pemrograman, ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, pengantar teknologi informasi, maka di laman Kulino nanti yang teman-teman dapatkan akan muncul beberapa informasi penting terkait dengan mata kuliah tersebut. Pertama adalah nama mata kuliah itu, siapa nama dosennya, kemudian nama pesertanya jam berapa, dan berapa banyak pesan yang pernah
dimunculkan pada mata kuliah tersebut. Ya, ini kami mohon waktu untuk bisa membuatkan akun dulu karena mapping atau pemetaan mata kuliahnya masih dilakukan oleh unit data dan informasi UPT yang menangani tentang data dan informasi dari mahasiswa beserta mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan. Nanti akan ada petunjuknya lebih lanjut teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke login sini. Kalau sudah nanti bisa masuk username dan password yang akan kami buatkan ke Anda untuk bisa mencoba login ke Kulino. Semoga tidak sampai dengan hari Selasa ya, teman-teman bisa mencoba. Kemudian selain PJJ Udinus, PJJ Informatika yang menggunakan LMS PJJ Kulino PJJ Udinus.ac.id teman-teman, Udinus ya. Kita juga memiliki sistem Kulino yang di level fakultas, di level universitas, ini biasanya bisa digunakan untuk belajar seandainya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mengambil mata kuliah umum. Ya, mata kuliah umum itu berarti yang tidak spesifik hanya untuk satu fakultas atau program studi tertentu. Misalkan akan ada mata kuliah bahasa Indonesia, akan ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila, atau juga ada mata kuliah agama. Ya, nah untuk mata kuliah tersebut yang diselenggarakan di bawah naungan Universitas Yen Sentoro, maka teman-teman nanti bisa masuk dan diorganisir oleh masing-masing dosen termampu di Kulino Universitas ya, yang beralamatkan di kulino.dinus.ac.id. Kapan teman-teman akan menggunakan di Kulino A dan kapan teman-teman akan menggunakan di Kulino B, kami akan menginformasikan ini di setiap awal mata kuliah ya yang masing-masing Anda semuanya dapatkan. Ya, jadi mohon jika sekarang terlalu banyak informasi yang ditangkap, tidak apa-apa, kami akan berusaha untuk mendampingi Anda ya di waktu yang akan datang seandainya Anda mendapatkan kesulitan yang berkaitan dengan teknis perkuliahan. Bagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk menyelesaikan jenjang sarjana, kita diwajibkan untuk menyelesaikan 144 SKS. Untuk mekanisme seseorang dinyatakan sebagai mahasiswa aktif adalah ketika yang bersangkutan melakukan pengisian kartu rencana studi atau KRS. KRS ini akan dilakukan di setiap awal semester sebelum perkuliahan diselenggarakan. Nah, banyaknya SKS itu yang diambil biasanya dipengaruhi oleh indeks prestasi kumulatif mahasiswa dari semester yang sebelumnya. Maksimal untuk jenjang sarjana adalah 24 SKS setiap semesternya. Sehingga seandainya nanti teman-teman ada mata kuliah yang harus diulang, ya berarti teman-teman nanti perlu melakukan penyesuaian karena seandainya ada yang harus diulang berarti kuota 24 SKS tadi tidak bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah pada semester yang bersangkutan. Ya, jadi harapan kami, sebagaimana disampaikan oleh Pak Fani dan Pak Wahyu juga, adalah teman-teman tidak ada yang sampai mendapatkan mata kuliah yang nilainya tidak lulus. Tidak lulus itu adalah jika nilainya adalah D delta dan E echo, sementara yang dinyatakan sebagai lulus adalah A, B, C. Untuk elemen penilaian, rata-rata setiap mata kuliah ada tiga. Pertama adalah ujian akhir semester, yang kedua adalah ujian tengah semester, dan yang ketiga adalah tugas. Jadi secara sederhana, seandainya rekan-rekan berusaha untuk mengumpulkan tugas, mengikuti UAS dan UTS sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka teman-teman sebetulnya sudah bisa mengantongi nilai minimal itu adalah C. Ya, jadi jangan sampai nilai D dan ego ini muncul di transkrip kita masing-masing hanya karena kita tidak disiplin atau tidak mengikuti salah satu di antara tiga elemen untuk penilaian. Ya. Kemudian selain dari laman-laman tadi ada di news.ac.id, kemudian ada kulino.pjj, ada kulino.news.ac.id, kemudian ada beberapa informasi tutorial yang bisa teman-teman lakukan di sebelah sini, ya. Ini ada beberapa istilah-istilah yang teman-teman juga bisa pelajari secara lebih rinci untuk belajar mandiri, ya. Kemarin hari Senin sampai dengan hari Rabu, teman-teman di program reguler mengikuti kegiatan Binus Insight dan Expo.
pengenalan kampus yang dilaksanakan selama 3 hari dengan puncak inaugurasinya adalah tadi malam. Dan teman-teman di program reguler akan kembali kuliah, akan mengawali kuliah di semester ganjil 2024-2025 ini di hari Selasa besok ya. Kebetulan hari Senin adalah hari yang tanggal merah, teman-teman tidak kuliah di hari tersebut. Kemudian ada lagi informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Fahani Sekilas dan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah salah satu program yang bisa diambil oleh mahasiswa di BJJ Informatika, di mana kakak tingkat dari Anda kalian di semester sebelumnya di semester ini ya, itu ada 2 mahasiswa yang lolos ke Bangkit ya, MBKM salah satunya adalah Bangkit untuk jalur machine learning ya. Jadi ini adalah salah satu yang kami harapkan teman-teman nanti suatu hari bisa bergabung dengan kegiatan MBKM, dan itu akan melakukan konversi beberapa mata kuliah ya, banyaknya beberapa ini akan disesuaikan dengan jangkauan dari Bangkit itu sendiri, sehingga teman-teman bisa melakukan pembelajaran ya di luar kampus dan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak ya. Ada lagi istilah semester antara teman-teman. Semester antara itu nanti adalah sebuah kegiatan yang teman-teman temukan seandainya ada nilai yang mau diulang, diperbaiki tanpa mengikuti mata kuliah di semester reguler ya. Dan ini ada beberapa informasi yang teman-teman bisa ikuti ya di kalender akademik. Ini juga ada informasi-informasi. Ini sudah update belum ya? Ini belum update teman-teman ya, atau sudah ya? Ini yang masih belum versi update teman-teman ya. Nanti untuk mengikuti informasi tentang kalender akademik itu ada di laman utama kampus tadi, akademik, nanti bisa dicari teman-teman, kalender seperti ini. Ini adalah gambaran kapan teman-teman akan ketemu dengan kuliah perdana, kapan melakukan ujian tengah semester, kapan teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan kewajiban finansial gitu ya, sehingga teman-teman bisa melakukan kegiatan perkuliahan dengan lebih rinci lagi ya. Ini gambaran teman-teman nanti bisa dipelajari sendiri di menu kalender akademik ya. Selain dari 3 laman tadi ya, teman-teman juga berhak untuk mendapatkan banyak pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan yang berada di bawah unit pelaksana teknis atau UPT Career Center, yaitu pelayanan untuk melakukan konseling teman-teman ya. Career Center ini dia memberikan banyak pelayanan ya, di antaranya adalah untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja seandainya Anda memerlukan informasi, ada beberapa workshop, ada beberapa kampus hiring, ada informasi magang jika nanti ada informasi yang relevan, termasuk di dalamnya adalah job fair dan tester study. Nah, barangkali yang bisa dimanfaatkan oleh kita, dan ini saya rasa sangat membantu, itu adalah tentang layanan konseling ya teman-teman. Layanan konseling ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa, tapi juga semua dosen dan tenaga kependidikan, juga staf yang berada di lingkungan Dian Wiswantoro untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya berkaitan dengan bidang akademik, tapi di luar akademik juga boleh. Ya, nanti layanan ini, jangan khawatir, layanan ini bisa dimanfaatkan secara online ya. Jadi teman-teman nanti bisa ke cc.dinis.ac.id ya, itu adalah jadi Career Center. Nanti silakan masuk ke menu konseling ya, dan Anda akan dirujuk ke halaman yang sesuai ya. Di bawah sini teman-teman akan bisa melakukan kesepakatan ya, make appointment-nya akan kalau diklik teman-teman akan ketemu dengan jadwal ya, rata-rata ya, setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini ada informasi yang bisa teman-teman manfaatkan mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 5, jam 8 sampai dengan jam 15 ya. Ini sebenarnya dalam waktu Indonesia Barat. Untuk setiap sesinya adalah selama 60 menit. Ya, ada Bu Anggi ya. Bu Anggi, kami menyebutkan beliau adalah seorang psikolog ya yang sudah memiliki izin melakukan praktik di UNUS gitu ya, akan berusaha bisa mungkin mendampingi kita semua karena kami juga menggunakan layanan beliau ya, sehingga teman-teman bisa lebih fokus belajar barangkali ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak nyaman ya. Jadi ini hampir selalu kami sampaikan ya ke rekan-rekan gitu ya, barangkali karena prevalensi angka tentang kesejahteraan
mental itu semakin hari semakin sangat dibutuhkan ya. Jadi ini teman-teman ya, titipan dari Pak Wahyu untuk bisa diperhatikan ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Fanani juga bahwa kehadiran mahasiswa itu nanti akan dinilai selama sebanyak 75% untuk setiap semesternya. Kalau di KSKS itu ada 14 kali pertemuan, berarti Anda boleh tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 3 kali, alias 11 kali, minimal 11 kali, nanti harus mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengisi daftar hadir yang ada di Kulino, entah itu Kulino dari PJJ atau Kulino dari universitas, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih demikian ya informasi yang bisa dijabarkan kepada teman-teman yang ada di sini ya. Barangkali saya mau langsung sekalian Mbak Rizka ya. Ini barangkali jika ada teman-teman yang ingin didiskusikan barangkali, adakah? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, selamat pagi kepada yang terhormat kepada Bapak Erwin Yudi dan kepada Sekretariat PJJ Udinus Lombok dan para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Begini, saya sebelumnya mau izin bertanya ini Pak. Sebelumnya kan ini saya alis jenjang ke S1 ya Pak ya. Sebelumnya saya sudah D3 dari manajemen informatika. Lalu ini saya melanjutkan alih jenjang S1 informatika. Nah, sehubungan dengan SKS yang tadi dijelaskan, untuk SKS S1 itu sekitar 144 SKS yang harus dikerjakan, betul ya Pak ya? Betul. Sedangkan saya dari D3 itu ke S1 itu berarti saya harus menempuh SKS kurang berapa lagi gitu loh Pak. Iya, begitu saja. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Baik Mbak Sinta ya. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan jumlah SKS yang harus ditempuh dalam penyelesaian jenjang sarjana itu di informatika PJJ adalah 150 SKS. Nah, untuk mata kuliah pernah ditempuh sebelumnya itu nanti akan dilihat pemetaan relevansi dengan mata kuliah yang diakui di kurikulum PJJ informatika nanti ada berapa banyak. Jadi misalkan teman-teman gitu ya yang dari Mbak Sinta ini ada 108 SKS kalau nggak salah di diploma itu ya. Jadi 108 ke 144 itu nanti akan dilihat apakah dari 108 itu terkonversi semuanya atau tidak. Biasanya akan ada batas konversi itu adalah setidaknya adalah 75%. Mbak Sinta dan teman-temannya. Jadi dari mata kuliah sebelumnya akan kami coba konversikan 75% di antaranya yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai mata kuliah yang diakui di jenjang sarjana yang sekarang ini. Itu akan berpengaruh, itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jadi nilai. Jadi nilai yang nanti akan bisa dikonversi adalah nilai yang tidak ini adalah A dan B, ya. Ininya nilai C, D dan E itu dia akan masuk ke dalam bagian konversi dari mata kuliah yang akan diakui di yang sarjana ini, ya. Nanti setelah dari situ, nanti akan dilihat relevansinya. Apakah ada mata kuliah yang memang bisa dikonversikan dan sama dengan kurikulum yang sekarang ada di informatika. Kalau memang ada relevansi dari mata kuliah dari jenjang sebelumnya dengan informatika yang ada di kurikulum PJJ informatika, ya, maka nanti akan kami masukkan ke dalam SKS yang sudah ditempuh. Adapun untuk mata kuliah yang belum ditempuh, nanti akan dipetakan dan dibuatkan KRS yang bersangkutan sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan. Tapi kami juga akan berusaha bahwa agar dalam satu semester 24 SKS maksimal ya.
kurang lebih 24 SKS maksimal itu nanti juga bisa diambil sehingga teman-teman bisa memanfaatkan potensi kuota ini dengan lebih optimal. Ya, di sisi lain, aturan yang harus kita patuhi bersama itu adalah bahwa untuk mahasiswa yang tidak murni dari reguler awal itu paling cepat adalah 4 semester. Jadi misalkan dari 108 ke 144 SKS gitu ya, 144 itu adalah 36 SKS gitu ya. Misalkan ada 108 SKS yang sudah pernah diakui gitu ya, yang sudah dikonversi, yang diakui oleh ujian informatika. Maka 36 SKS ini nanti akan ditempuh selama setidaknya harus 4 semester alias 2 tahun. Tidak bisa lebih cepat dari 2 tahun. Ya, ini memang sudah ketentuan yang berlaku dari negara. Jadi kami mau tidak mau harus mengikuti aturan yang bersangkutan. Jadi walaupun sisa SKS-nya nanti hanya tinggal 40-an misalkan, berarti tetap harus ditempuh dalam waktu setidaknya adalah 4 semester. Begitu, Mbak Sinta? Oh iya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta. Silakan. Barangnya ada lagi? Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang kurang jelas. Iya. Teman-teman semua. Ada yang malu-malu. Nah, Bapak, nanti seandainya sekarang masih belum muncul pertanyaan gitu ya, nanti boleh ya, nanti akan ada grup mahasiswa ya, Mbak Rizka ya, di angkatan 24 ini ya. Oke, di grup 24, di grup 2024-2025 nanti akan ada grup mahasiswa yang di dalamnya nanti akan ada Mbak Rizka, teman-teman dari tim Lombok, juga ada Pauline dan juga akan ada Santa yang berusaha untuk mendampingi teman-teman gitu ya, seandainya masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, termasuk di dalamnya kalau seandainya ada ide untuk bagaimana kalau begini, kayaknya kalau begitu seru, tidak apa-apa, silakan, kami sangat terbuka agar kegiatan perkuliahan selama Anda mengikuti jenjang sarjana ini bisa lebih nyaman dan diselesaikan dengan hasilnya semuanya adalah baik. Boleh, silakan, Mas Nanda. Oke. Saya baca aja ya. Saya bacakan ya Mbak Rizka ya. Lagi ada kayaknya di Lombok ya. Sehubungan dengan program kalau untuk mahasiswa yang jenjang sebelumnya. Oke. Kalau untuk sejauh ini ya teman-teman, prinsip yang pertama kami akan menggunakan konversi ya, jumlah SKS yang teman-teman masih perlu selesaikan gitu ya. Misalkan tadi ada 40 SKS gitu ya. 40 SKS itu yang bisa dibagi rata menjadi 3 semester barangkali. Nanti di semester yang keempat teman-teman tinggal menyelesaikan tugas akhir barangkali ya. Nah, terkait dengan MBKM itu untuk mahasiswa yang melanjutkan studinya di PJJ Informatika, berarti nanti akan kita lihat nih apakah yang bersangkutan masih ada sisa SKS-nya yang harus diselesaikan atau tidak gitu ya. Kalau memang ada mahasiswa, ada mata kuliah yang harus diselesaikan, maka nanti bisa dikonversikan di jenjang MBKM itu gitu ya. Karena dalam MBKM pun nanti sepertinya akan ada persyaratan semester atau jumlah SKS minimal yang ditempuh ya. Ini barangkali akan ada sesi sendiri untuk teman-teman berkoordinasi dengan koordinator masing-masing program, ada KP, ada TA, ada MBKM juga, yang diharapkan nanti informasinya bisa lebih banyak lagi ya. Jadi secara prinsip Mas Nanda lagi di Keraton Solo kayaknya ya. Itu adalah sisa SKS-nya berapa. Nanti kalau memang masih ada sisa SKS selain dari skripsi gitu ya, tugas akhir, ini akan kita coba konversikan gitu ya. Seandainya nanti ada mata kuliah skripsi yang teman-teman nanti perlu ambil, itu berarti akan kita lihat nih apakah MBKM nanti secara output dari MBKM-nya apakah secara aturan bakunya dari universitas atau dari negara itu memang bisa mengonversi skripsi atau tidak, ini masih akan kita perlu tinjau lagi gitu ya. Kita juga masih memerlukan bantuan dari Pak Wahyu dan tim dari koordinator masing-masing program untuk bisa memberikan informasi yang lebih lanjut lagi gitu ya. Dan MBKM ini gitu ya nanti juga bisa
menambahkan portfolio ya kepada teman-teman yang bisa menambah gitu ya laman-laman profesional Anda, sehingga bisa lebih meningkatkan kapabilitas dari teman-teman untuk bisa menjangkau networking yang lebih luas lagi ya. Itu Mas Nanda ya, barangkali overview sekilas gitu ya. Oh iya, satu lagi nih teman-teman ya, berkaitan dengan tugas akhir ya, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode skripsi. Skripsi ini berarti nulis tugas akhir, nulis ya skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 5, nulis dokumen yang lengkap gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan penyelesaian skripsi melalui jalur publikasi. Jalur publikasi ini adalah dengan teman-teman menulis dan publikasi di jurnal ilmiah ya, nanti setidaknya terakreditasi oleh Sinta 3 ya. Nah, nanti kalau publikasi sama skripsi ini barangkali akan teman-teman temukan ya di akhir-akhir semester, atau ketika nanti ada program studi, kami akan memilih siapa saja yang sudah berpotensi untuk mengambil skripsi gitu ya, tidak hanya dari angkatan ini gitu ya, karena kan ada beberapa mahasiswa yang sudah banyak mendapatkan SKS nih, ini dari angkatan 2020 dan angkatan 2023 yang sudah ternyata sama-sama sisa SKS-nya tinggal sedikit dan akan ada kegiatan skripsi dan tugas akhir begitu ya. Mas Nanda dan teman-teman begitu. Oke, sama-sama Mas Nanda. Ada lagi nih satu dari Mas ya. Waktu yang edukasi ya, ada juga melakukan strategi channel saat itu oleh saya sudah menanyakan setelah menentukan surat keterangan kerja Mas Aditya Bintang. Masih ingat nggak ya dulu yang menangani registrasi dari tim admisi kah? Maaf Pak, saya lupa sih Pak, waktu itu siapa yang menangani, atas namanya siapa. Cuma pada waktu itu saya bilang ke Bapak Dinas untuk mengumumkan tersebut, beliau bilang untuk menanyakan gitu langkah selanjutnya itu seperti apa setelah saya itu mengumpulkan berkas registrasi tersebut dengan surat keterangan kerjanya, ya itu tuh harus seperti apa gitu kan. Makanya pada waktu sekarang mumpung ada sesi pertanyaan gitu, saya ingin menanyakan juga. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Adit ya, Mas Adit Bintang yang menjawab menggunakan suara juga. Jadi yang dimaksud dengan tim admisi saat itu adalah karena kita juga akan ada proses yang namanya tracer study nih Mas Adit ya. Tracer study itu akan dilakukan untuk evaluasi setiap angkatan, siapa saja dari mahasiswa yang bersangkutan yang merupakan graduate ya, atau mahasiswa yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Ini akan kami petakan di tracer study. Teman-teman yang sudah melakukan, yang sudah bekerja sebelumnya atau sekarang sedang bekerja pun, kami juga nanti akan meminta data-data Anda, ya akan kami collect untuk kami akan kami kumpulkan data-data ini, ya, karena biasanya akan ada beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa yang sudah dan belum bekerja. Untuk sekarang dokumennya barangkali masih di tim admisi Mas Aditya Bintang ya, dan belum sampai ke kami, tapi setidaknya tim admisi itu akan melakukan dokumentasi untuk keperluan tracer study. Untuk langkah selanjutnya belum ada apa-apa, belum ada perlu apa-apa yang perlu dilakukan. Itu biasanya karena untuk program reguler itu adalah bagi rekan-rekan yang sudah bekerja itu biasanya akan didaftarkan atau dipilihkan atau dimasukkan ke dalam kelas yang jamnya tidak bertabrakan dengan jam kerja. Begitu Mas Adit. Nah, kebetulan untuk program PJJ Informatika ini kan pelaksanaan kegiatannya secara daring ya, secara online. Jadi harapannya nanti tidak sampai saling mempengaruhi atau saling mengganggu satu sama lain. Begitu ya Mas Adit ya. Termasuk dengan informasi teman-teman ya, biasanya untuk proses perkuliahan itu yang tadi saya sampaikan dan disampaikan 75% terpenuhi, itu adalah presensi atau kehadiran pada masing-masing pertemuan. Nah, pada PJJ Informatika sendiri, presensi pertemuan itu nanti akan
dibuka selama 1 hari penuh walaupun jam kuliahnya sudah lewat atau bahkan belum dibuka. Misalkan nih ya, ada mata kuliah matematika diskrit nih, ya. Matematika diskrit yang diselenggarakan setiap hari misalkan hari Kamis dari jam 9.30 sampai dengan jam 12 di waktu Indonesia Barat, ya. Nah, di waktu Indonesia Barat itu di jam 9.30 sampai dengan jam 12 ini kan biasanya harusnya adalah saat dimana kita presensi gitu ya, atau yang sering disebut dengan absen gitu ya. Nah, tapi karena ini ada program PJJ yang barangkali tidak setiap orang itu bisa langsung standby di depan unit gitu ya, entah apa begitu namanya, maka teman-teman nanti bisa melakukan presensi selama 1 hari penuh yang dibuka ya, biasanya mulai setelah jam 12 dini hari sampai dengan sebelum berganti hari. Jadi walaupun kuliahnya di antara jam 9.30 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat misalkan, tapi teman-teman bisa melakukan presensi sebelum jam 9.30 atau setelah jam 12 siang ya. Seandainya nanti ternyata ada presensi yang belum dibuka, mohon rekan-rekan berkenan untuk konfirmasi ke dosen pengampun masing-masing yang lebih langsung berkenaan dengan kulino dan kelas yang Bapak dan Ibu sekalian ikuti. Namun demikian, gitu ya, kami masih sangat mengharapkan keterlibatan rekan-rekan yang secara langsung ikut di kelas secara live, gitu ya. Seandainya dosen yang bersangkutan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan Google Meet atau Zoom atau Microsoft Teams atau menggunakan metode apapun yang bisa tatap muka secara virtual, maka mohon untuk bisa mengikuti secara virtual juga secara langsung. Jadi kalau tidak, nanti teman-teman berusaha untuk mengikuti belajar dari materi dan bukan ajar yang diberikan melalui kurikulum. Demikian, rekan-rekan. Ya, seandainya nanti masih ada yang ditanyakan, boleh setelah kita sesi diskusi, ya, nanti ditutup sama Mbak Rizka. Jadi seandainya masih ada yang diketahui, boleh mungkin Mbak Rizka atau saya secara langsung, bagaimana nanti kita bisa dengan yang besar. Kemudian teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Rizka mewakili dari Wahyu dan program studi kita, dan terima kasih untuk percayaannya. Semoga amanah yang dimakan kami bisa digunakan sebaik mungkin. Saya akhiri untuk siang hari ini, rekan yang berbahagia, selamat melanjutkan kuliahan, semoga Allah mudahkan. Saya kembalikan ke Mbak Rizka dari kampus Lombok. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erwin Yudi Hidayat atas pemaparan terkait PJJ Informatika. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada di rekan-rekan semua yang masih belum mengumpulkan berkasnya, mohon ditunggu sampai tanggal 13 ya teman-teman, soalnya akan dikumpulkan yang seperti Pak Erwin sampaikan tadi. Nanti jika teman-teman kurang jelas terkait apa yang dijelaskan Pak Erwin, nanti bisa ditanyakan langsung di grup, atau kan teman-teman sudah punya grup mahasiswa sendiri ya masing-masing ya, jadi nanti bisa ditanyakan di grup. Mungkin ya, itu saja pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.